Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi aqyasun nas aktsaruhum dzikrul maut wa ashuddahum istidadan lah, ulaika humul aqyas lahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Wa qala maqala Abu Bakar Asy-Siddiq, man dakhala qabru bila zadin faka'annama raqibal bahru bila syafinatin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minna syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, orang tua kita, abang kita, yaitu Bapak Ridho beserta keluarga besarnya. Dan juga yang kami hormati segenap para tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Haji Srianto, Bapak Bondan, Bapak Sukadi, dan juga para bapak-bapak yang lainnya. Wabil khusus juga perwakilan dari staf Kelurahan Larang Selatan, yaitu Bapak Muhammad Rauf beserta rekan-rekannya. Dan juga yang kami hormati pula segenap para asatidz wabil khusus Al-Mukarram Astajuni di ST, Akhirul Kiram Ustaz Abdul Hakim, dan juga para asatidz yang lainnya. T. Sukmayadi, pemegang wilayah T0406 beserta jajarannya yang tak ketinggalan kita hormati pula. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah zikrullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat bersilaturahim kembali, berkumpul di kediaman sahibul musibah, di mana perkumpulan kita adalah dalam rangka berzikrullah, mendoakan salah satu daripada anggota keluarga besar daripada Bapak Ridho, putra daripada Bapak Ridho, yang bernama Bapak Matrobin, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada saat ini niat baik untuk berzikrullah, mudah-mudahan iringan doa yang kita panjatkan buat almarhum wasilahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya dan juga dilapangkan di alam barzahnya. Dari malam pertama menginjak malam ketiga ini tentunya nanti sampai malam ketujuh. Mudah-mudahan doa kita juga
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberikan pahala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan kita berharap agar kiranya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kiranya kita sadari secara maklum bahwasanya hidup manusia di dunia ini memang tidak terlepas dari adanya sebuah kematian. Betul ada kira-kira? Banyak ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menerangkan masalah kematian. Salah satu ayat yang saya bacakan tadi di awal mukadimah, kullu nafsin dha'iqatul, tiap-tiap yang bernapas di dunia ini semuanya pasti akan mencicipi kematian. Betul lagi kira-kira? Bukan mencicipi lagi, merasakan. Ya? Kalau mencicipi sekali, ya Pak ya. Begitu kita mau, ya kan? Kalau kita mau dah, ya kan? Ini merasakan. Rasanya orang syakatul maut. Kalau itu orang baik, Pak, bagaikan dipukul dengan 300 pedang. Bayangkan, Pak. Maling motor ketemu, Pak, ya kan? Udah kita injak begitu kan, Pak? Wah, kita pukul, ya kan? Kita tibanin batu begitu, Pak. Sakit orang kayak Pak. Oh, korupsi 3 triliun nyengir kayak kunyuk, betul. Betul kira-kira gitu. Betul orang kira-kira itu gitu. Kalau maling ayam, kan maling gas, ya, maling motor, ketemu pukul, ditusuk, didodek, dibakar lagi, ya kan? Padahal motor juga motor tua yang diambil, betul. Ini mah 303 triliun, ya kan? Nyengir, wah udah begitu pakai dasih lagi, gitu. Betul lah ya, betul kayak kunyuk, betul lah ya. Ngomong kasar bener ini. Bekedak banget kalau orang korupsi kayak kunyuk. Tapi gimana kita katakan korupsi kan menyakitkan, ya kan? Dagang kolor kagak laku, betul lah kira. Dagang daster kagak laku. Begitu keluar pasar malam hujan, betul lah kira. Duit sama dia makan ya kan dikorupsi, betul lah kira. Betul lah kira. Semacam itu tuh Pak ya. Nah itu Pak, ya kan kembali nih ya. Bahwasanya kematian itu semuanya pasti akan merasakan. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, Pak, pahala ya, yang kita lakukan amalan-amalan saleh akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Betul lah kira-kira. Perbuatan-perbuatan yang baik yang akan mendapatkan sebuah pahala nanti akan disempurnakan, Pak. Disempurnakan artinya nanti akan diperlihatkan. Kapan diperlihatkannya? Nanti pada hari kiamat bahkan sebelum hari kiamat, Pak, begitu masuk liang kubur pun ya berita-berita amalan-amalan soleh yang kita lakukan, Pak, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul lah gitu. Ada Quran mengatakan begini lagi. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya qul innal mauta allazi tafirruna minhu, katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang kau lari daripada kematian itu alias takut tuh, Pak. Ya, ada gak orang berani kematian, Pak? Ada gak orang berani kematian, Pak? Semuanya
Takut Pak. Lain daripada bocah mabok udah nggak ada lagi yang berani mau mati. Betul lagi. Betul lagi kira. Betul lagi ini Yong. Begitu ya. Yang kuatan dikit Yong. Lu punya teman di subur suaranya kayak gede lagi. Betul itu kamu dia udah. Kamal masih bolot udah ya. Kata Quran begitu Pak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakan ya Muhammad. Sesungguhnya kematian itu tuh Allah dialog kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kematian itu bila mana datang menimpa kepada manusia semuanya akan takut. Takut pada kematian, semuanya pasti akan takut. Tapi kata Allah, apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum. Walaupun kamu takut, ya kematian itu pasti akan menjumpai kita. Akan menjumpai kita. Nah kemudian setelah kita meninggal dunia, setelah kita mati, dikemanakan kita ini setelah kita meninggal dunia? Alimil ghaibi wasyahadah. Orang kalau telah meninggal dunia, artinya dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian digotong menuju alam kubur, masuk dia ke liang kubur. Maka kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku kasih tahu terhadap apa-apa yang kamu lakukan selagi hidup di dunia. Nih amalan-amalan soleh yang kamu lakukan selagi hidup di dunia. Nih pahala sholat, nih pahala puasa, nih pahala ngaji, nih pahala sodako dan lain sebagainya Pak. Dikasih tahu setelah kita masuk liang kubur. Makanya belum kelihatan sekarang ini Pak. Betul gak? Berapa besarnya pahala sholat? Udah kasih tahu belum? Belum. Pahala sholat udah kasih tahu belum? Belum Pak. Dari awal balik, dari belum balik sampai akhir balik kita udah dilatih orang tua kita untuk mengerjakan sholat. Hei anak-anakku, cucu-cucu kamu, aku sudah sunahkan kamu sono sholat di musola. Begitu kira-kira Pak kan? Betul nggak? Belajar sono sholat. Ya, nggak bisa Pak, nggak bisa ya. Ikutin aja imam. Bila mana imam ruku, kamu ruku. Bila mana imam sujud, kamu sujud. Bila mana imam walad dolin, hendaklah kamu amin. Hendaklah kamu amin, ya kan? Kecuali walad dompet, hendaklah kamu ambil. Ambil. Ya, semacam itu. Betul lagi. Coba amin lagi. Walad dia lupa, ya kan? Dia lupa, kan? Lagi mau sembahyang, ya kan? Tuh, Ustaz, ada yang manjain ceramah 1 juta kan gitu kan? Ya, taruh dalam dompet, betul. Bayang maghrib berangkat kan? Akhirnya keingatan, lupa walad dolin, walad dompet. Ambil urusan udah. Betul lagi kira. Ya nanya orang manusia kan harus siapa kan? Orang CT harus juta gue lagi lupa ya kan? Ya betul loh nggak? Ya gitu kira banyak sampai 1 juta kan panjerin ya kan? Begitu walad dolin, walad dompet ya kan? Semacam itu loh Pak. Ya, kan? Nah ini Pak dikasih tahu Pak amalan-amalan kita selagi hidup kita di dunia Pak. Maka disinilah Pak sekalian. Pentingnya dalam sebuah hidup, ya perlu kita akan memikirkan hakikat daripada sebuah kematian. Ya. Ini sebagaimana kata Rasul yang saya bacakan tadi awal mukadimah, apa kata Rasul? Aqyasun nas aksaruhum dzikrul maut. Manusia yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat akan sebuah kematian. Pak, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pinter, ya bukan minter nipu, bukan pinter bohong, bukan minter orang bodoh, bukan minter nyari duit yang banyak, bukan pinter korupsi, bukan Pak. Kata Rasul, manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang banyak mengingat akan sebuah kematian. Ya, kemarin umur saya 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, saya ini masih nakal. Betul nggak kira Pak? Ini anak muda, betul nggak? Betul nggak? Ada apa bebek tarambet ya kan? Lagi zaman dulu, betul nggak ya? Kan? Ada duren orang pak kita petik, betul nggak? Zaman dulu mah, ya kan? Ada rambutan orang kita sengget, betul nggak? Zaman dulu, ini zaman dulu gitu Pak, betul nggak? Ya kan, ada lagi apalagi ramainya tentang palem botol ya kan? Itu orang boleh baik orang nyelengin palem botolnya diembat, betul nggak gitu?
Gua lagi nyelengin balon botol dulu tuh 57 dapat nyelengin gue balon gua mana ini ya kan? Ya barangkali ada yang ngambil kan. Barangkali semasa hidupnya kita umur 17 tahun 20 tahun harus punya duit ya kan? Apapun kita lakukan, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Sebotol minuman, betul nggak? Iya. Pernah. Iya, pernah. Ya ini kan masih muda, betul nggak? Iya. Tapi ingat, umur saya udah 50 tahun. Udah 50 tahun. Kalau udah 50 tahun, hendaklah sadar mengingat akan sebuah kematian. Janganlah kita megang sebotol minum. Begitu orang kira-kira, Pak. Betul orang kira-kira. Begitu artis nyanyi, aku udah ganti lagunya ke situ. Sebotol minuman kan, precet gocap, betul nggak? Precet cepet, betul nggak? Betul nggak? Precet 200 ya kan? Begitu kita bilang, habis 1 juta karena sebotol minum. Sebotol minum. Nah ini Pak, kalau umur 40 tahun, 50 tahun, ya saya kata-kata sering-seringlah kita deketin beduk, betul lah kira. Betul lah kira. Umur kau udah 50 tahun sering-sering deketin beduk Sam, betul nggak Sam? Bukan beduk gaji nasib, beduk udah bolong kayaknya kan. Beduk mag, beduk as, beduk jauh, beduk is, beduk subur, ya beduk subur. Begitu banyak ngapa ngedeketin beduk semacam itu Pak yang disebut ingat akan sebuah kematian. Umur saya 50 tahun mau kemana sini kita Pak ya kan? Kalau udah 50 tahun ya kan? Ya, jangan kita ngidul melulu Pak, enggak aja sekali-kali kita ngalor, betul gitu Pak? Ya kan? Ngapain lu ngalor? Ya kan? Ya nu musola nurul ada masjid nurul ya. Kalau hari Jumat. Nah ini apa sekalian kata Rasul Aqyasun nas aktsarum dzikril maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang banyak mengingat akan sebuah kematian. Dan di samping itu apa lagi Pak? Wa asuddahum istidadalah. Dan manusia yang paling cerdas adalah manusia yang bila mana menjelang kematian dia banyak persiapannya. Betul nggak kira Pak? Persiapan apa itu? Bukan persiapan kain putih yang mahal. Ya, kalau orang kaya Pak itu Pak, nih orang kaya nih, ya. Itu orang kaya petinya aja udah pesen 2-3 bulan, betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Orang kaya ini mah, ya kan? Pesen kain putih juga kain putih yang halus. Hah? Begitulah kira-kira. Sesuai dengan suara Pak. Halus gitu. Bukan itu Pak ya kan? Jadi persiapan kematian itu adalah amalun soleh. Tadi kembali lagi Pak ya Pak. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah baca Quran, dan di samping itu Pak, perbanyaklah kita bersedekah dan lain sebagainya. Nah itu loh persiapan yang bila mana kita lakukan selagi hidup, ya kan? Mau sholat, mau puasa, mau zikir, mau baca Quran dan lain sebagainya. Di usia udah lanjut kita banyak persiapan kita. Insya Allah Pak, begitu mati kita berada dalam sebuah kemuliaan. Betul Pak? Abu bisa robin dunia. Si mayat itu meninggalkan rumah menuju alam kubur membawa kemuliaan dunia. Bagaimana disebut dengan kemuliaan dunia Pak ya? Semasa hidupnya orang ini baik. Betul ada kira Pak? Tidak pernah hasud. Betul Pak? Tidak pernah iri hati, tidak pernah suudzon, tidak pernah fitnah. Dan di samping itu, ya kan kalau punya duit Pak itu orang sayang tangannya jemegarin. Betul ada kira Pak? Betul ada kira Pak? Begitu dia meninggal dunia, ya kan membawa kemuliaan dunia. Waduh, si fulan semasa hidupnya rajin ibadah, betul Pak? Si fulan semasa hidupnya banyak persiapan baik, ya kan? Dia kalau punya duit tidak sayang. Satu contoh gini Pak. Orang meninggalnya orang kaya, jadi orang kaya Pak ya. Orang kaya. Derma orang itu meninggal dunia. Betul nggak? Orang itu suka menderma, suka impak, suka berbagi lah Pak. Dalam satu RT pokoknya Pak itu kalau dia lagi ngorban itu Pak ya kan, namanya orang kaya ini mah, ya kan? Itu kalau sekali ngorban tuh 5, betul lah kira Pak. Betul nggak? Ustaz Khairul yang biasanya 2, 3, 4 kilo sepaha aja kasih, betul nggak? Orang kaya ini mah, ya kan? Orang kaya Pak. Meninggal dunia nih Pak, ya kan? Meninggal dunia nih orang kaya Pak. Kira-kira ini orang sekampung ngenes nggak kira Pak? Ngenes nggak?
ngenes Pak, ya kan paling terutama adalah si RT, betul nggak kira? Betul nggak? Kenapa nih RT ngenes? Waduh, donatur gua mati gitu. Kayak gitu deh. Jadi si RT yang tahu, ya kan? Si RT mau di samping juga sumbangan, ya kan? Insentifnya juga dibagi tipnya, betul nggak? Ya orang kaya, betul nggak? Orang kaya jangan lagi mati Pak, jangan lagi mati Pak. Ya ini orang kaya ini mah orang kaya derma, jangan lagi mati Pak, ya kan? Dengar Pak, dengar mau pindah rumah kita ugi gak lagi kira Pak? Ugi gak? Mau belum tahu, jangan mau pindah mana? Wah itu gampang banget, gue minta duit gue nyewa gampang banget, gue nyengir aja dikasih. Begitu kira-kira tuh Pak. Ini Pak, orang meninggal dunia itu membawa kemuliaan dunia. Saya nggak bicara masalah urusan pemerintah kalau dunia kan ya. Ini mau orang kaya meninggal dunia banyak amalnya. Kemudian kemuliaan apa lagi? Wa karamatil akhirah. Yaitu orang meninggal itu membawa kemuliaan akhir. Artinya bagaimana Pak? Di samping dia berderma, di samping dia rajin zakat, di samping dia rajin bersedekah, tidak pernah memberikan kisah di lingkungan, orang itu rajin ibadah Pak. Begitu sepanjang jalan si Fulan matinya cakep banget. Ya kan? Di sini orang bagaimana orangnya baik. Ini omongan dunia. Kemudian gitu rajin ibadah. Ya kan? Begitu dia tiap subuh juga ya kan? Apa namanya? Rajin sholat subuh, ya kan? Rajin berjamaah, ya kan? Kemudian rajin ajan, ya kan? Memang rajin ajan itu kalau kau dengar itu subuh itu hukumnya jangan panjang-panjang itu, ya kan? As-sholatu khairum minan naum. Enggak, yang agak panjang itu kayaknya itu lembangan api itu kayaknya itu agak panjang itu, ya kan? Ya itu sebabnya khairum. Jangan itu, ya kan? Pendek aja, ya kan? Yang panjang adalah nak. Ya tuh gak paham juga ya. Subur. Ya kan? Itu khairum, jangan itu ya. Nah, dekat as-salatu khairum minan naum. Nah, itu Pak. Jangan ini masalah yang panjang Pak ya Pak. Saya berak aja berhenti kayaknya Pak ya. Itu ya perlu direvisi nanti tuh ya. Cuman revisi itu jangan kita di depan orang banyak. Kayaknya kan orang ada ya. Ya, ini sampai ya kan revisinya pelan-pelan. Pegang pundaknya subur. Ya. Itu jangan panjang-panjang. Begitu. Jangan nanti lempongan di situ ya kan. Kalau kita kurang etika ya kan, kita harus beradab dan beretika yang baik kalau orang punya itu kesalahan. Pernah dulu Pak saya ngomong keceplosan kali Pak ya. Dulu pernah saya Pak kan. Kenapa orang balik-balik langsung sembahyang itu kayaknya. Gue minta ke Allah karena gue ngomong keceplosan kali itu ya kan. Gue juga kadang-kadang suka kesal kalau ngomong itu suka keceplosan gitu, ya kan. Orang balik-balik orang langsung ajan tuh orang. Gue padahal ngasih pandangan yang bas, orang ajan lantas ya kan. Maka sekarang gue mah tuh pokoknya mau ajan yang mau salah kayak mau kagak itu udah usaha nasi subur mesti kajian aja lah. Dah saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan pada saat ini ada hikmahnya dan menambah keimanan pendapat kita dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doain Pak ya. Mudah-mudahan saudara Matrobin yang pada saat ini telah dipanggil Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan amal baik amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga ini saya pesan kepada saudara-saudaraku yang pada hidupnya ya. Saudara-saudaraku Bang Jamal ya kan, Bang Adi Makor, Bang apa lagi? Bang Woba ya kan. Udah, yang sebuah pelajaran dari adik kita yang telah meninggal dunia kita masih hidup, ya kan? Sering-seringlah kita deketin betul, betul lah gitu. Ya Mal ya, Mal, deketin betul gitu. Nya udah ada. Itu penjawab dah ada berdua ya. Ya, mari kita doain ya, mudah-mudahan kita semuanya ya berada dalam nama Subhanahu wa taala. Kita doain lagi mudah-mudahan Bapak Ridho ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran dari Bu Syuri ya, yang telah anaknya telah meninggal dunia. Ya kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Ridho juga selalu sehat ya, mudah-mudahan penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Suksan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wassalamualaikum ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil